Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada yang kami hormati Sobat Torekot, salam satu nafas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menyapa panjenengan semuanya. Tentunya harapan kami semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode kali ini kita akan membincangkan yaitu profil seorang tokoh tasawuf ternama yang namanya abadi sampai sekarang ini, yaitu Syekh Abu Hasan Ats-Tsadili. Dalam hal ini telah hadir di samping saya narasumber yang sangat-sangat kompeten, luar biasa sekali beliau ini. Tanpa panjang lebar saya perkenalkan beliau. Saya sapa dulu beliau ya. Selamat malam Ustadz Hanif. Selamat malam Pak Faruk yang luar biasa. Sibuk apa ini? Sibuk mengajar ya? Alhamdulillah. Mengajar dan belajar. Pokoknya kesibukan Pak Hanif ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking sibuknya beliau. Dan alhamdulillah bisa hadir di acara ini Pak Hanif ya. Terima kasih Pak Hanif. Pak Hanif ini adalah guru ya, pengajar di beberapa lembaga. Beliau ini selain guru juga seorang pegiat tasawuf. Nanti untuk selanjutnya biar beliau sendiri yang menjelaskan. Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama ini adalah biografi. Pada kesempatan ini langsung waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Ustadz Hanif. Baik, terima kasih sekali Pak Faruk atas waktunya. Yap. Sungguh hal yang luar biasa bisa ketemu panjenengan lagi nih di Alhamdulillah. saat ini karena Sakwang dengan pun kesibukan yang luar biasa yang jenengan lakukan ya. Kita sering mendengar kata Asy-Syadzili Ats-Tsadili atau Syekh Abul Hasan sangat Syadzili. tidak asing. Enggak asing benar. Dan Asy-Syadzili ada yang mengatakan Asy-Syadzili, ada Asy-Syadzili. Itu sama aja sih semuanya. Merujuk juga ke sebuah apa itu? Tempat ya. Ya, sebenarnya sebuah tempat. Namun sebelumnya kita perlu mengerti Syekh Abul Hasan Syadzili ini aslinya dari Maroko. Oh, beliau asli Ya, Maroko. asli Maroko dari desa Gumaroh namanya. Gumaroh. Makanya dia mengatakan beliau juga nama istilahnya nisbahnya atau nama kampungnya itu disebut dengan Al-Ghumari. Gitu. Al-Ghumari karena merujuk ke tempat kelahirannya. Ya, tempat kelahirannya. Lahirnya tahun 1996 sekitar itu, dan berarti abad ke-12 akhir ya, menjelang 1196 Masehi ya. Masehi. Kalau abad berarti abad sekitar abad 12 akhir. 12 akhir ya. Menjelang ke-13 awal. Oh iya. Berarti mungkin dalam masa itu beliau banyak berkecimpung di masa-masa keilmuannya Al-Ghazali. Meskipun berbeda. Jadi beliau pertama kali belajar dia di desanya atau di daerahnya, yaitu di Maroko sana. Kemudian karena merasa beliau itu kurang cukup keilmuannya, merasa ingin saya itu belajar itu kok cuma begini-begini tok. Cari yang lebih. Ya, saya tuh ingin belajar itu biar dekat dengan Allah tuh gimana caranya. Akhirnya beliau melakukan perjalanan jauh. Jadi dari daerah Ghumari atau daerah Maroko itu beliau melakukan perjalanan jauh ke daerah Irak. Itu sekitar beliau itu usia perkiraan usia saya belum bisa mengetahui secara pasti, namun yang jelas ketika itu abad ke-7 Hijriah ya, mungkin 7 Hijriah berarti sekitar 1220-an berapa ya, mungkin sekitar umur beliau 15 atau ke atas itulah. Remaja ya. Remaja. Yang jelas beliau ingin sekali untuk mendalami bagaimana bisa mengenal Tuhan. Jadi keilmuan untuk bisa tahu Tuhan itu bagaimana.
Jadi ada rasa ketidakpuasan ya, dalam hal dengan belajar. belajar itu masih kurang, istilahnya masih merasa banyak hal yang kurang beliau kuasai. Meskipun juga ilmu Al-Quran juga jelas hafal, sudah hafal sejak kecil ya. Kemudian hadis juga beliau kuasai, terus merasa kurang cukup. Akhirnya beliau mencari wali. Nah, cari walinya daerah Baghdad. Itu beliau pertama kali mendengar ada kata ada orang yang karena terkenal dengan karomahnya dan terkenal dengan kealimannya. Namanya Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti. Oh ya. Itu daerah Baghdad sana. Saya tahan sampai situ dulu. Untuk nasab Oh ini iya, beliau untuk nasab itu tersambung apa? Tersambung, jelas. Beliau bernama Rasulullah ya. Taqiyuddin Abu Al-Hasan Al-Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Awarat bin Ibnu Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Muhammad, terus bin Isa, ada Isanya, kemudian bin Al-Hasan Sibtu Rasulullah SAW, bin Ali, ya, terus binti Rasulullah SAW. Oh, jadi memang dari segi nasab beliau pun tersambung dengan Al-Hasani, ya, dengan Rasulullah melalui Al-Hasan ya. Ya, Al-Hasan. Kemudian dari background keluarga sendiri, beliau itu terlahir dari keluarga yang mampu atau mungkin miskin atau kekurangan seperti itu. Ini yang saya belum mendapatkan informasi secara pasti. Yang jelas ayahnya seorang alim. Namun untuk masalah background perekonomian dan lainnya saya pribadi belum menemukan secara pasti. Ya, secara pasti baik dari beberapa kitab-kitab yang membahas tentang Syekh Abdul Hasan Syadzili. Contohnya kayak Mafakhir Aliyah itu yang baru sekitar abad ke-18-an ya. Kemudian ada lagi sebelumnya itu ada yang pernah membahas juga Duratul Asrar, ada lagi yang paling dekat dengan pembahasan Syekh Abdul Hasan Syadzili itu ya cucu muridnya, yaitu murid dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang bernama Ibnu Athaillah Sakandari. Oh, itu cucu dari? Cucu murid. Cucu murid? Ya. Yang mengarang kitab tentang biografi beliau secara khusus itu dan beberapa pengalaman beliau bersama gurunya juga, yaitu Lataiful Minan. Lataiful Minan itu ya. Kemudian menyambung tadi yang terjeda yaitu beliau mencari seorang awliya wali tadi sampai ketemu yang bernama Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti tadi. Ya, beliau itu ketemu di Baghdad. Lah ketika beliau itu mencari wali kutub, jadi beliau itu inginnya, saya itu ingin kenal Allah, yang saya cari guru yang benar-benar bukan sembarang guru. Jadi guru yang dia itu bukan cuma guru biasa, bukan wali biasa, tapi wali kutub. Nah, bahasa Arabnya mungkin disebut al-kutub atau ada yang mengatakan juga kutbul aktob gitu. Ya, kutubnya para kutub berarti, atau mungkin juga yang di sini yang beliau cari itu bukan kutbul aktobnya tapi kutub itu aja. Jadi mungkin, wali kutub. Proses pencarian seorang wali kutub ini bisa diceritakan apakah tiba-tiba langsung beliau tahu atau enggak? Beliau sendiri bingung. Pokoknya pertama kali beliau itu mencari itu, seandainya saya bisa menemukan wali kutub, saya akan cari dimanapun dia berada, searah mata angin dimanapun. Begitu tekadnya. Akhirnya ketemunya di Baghdad tadi itu bukan wali kutub, malah beliau menganggap dirinya, Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti ini nggak merasa dirinya sebagai wali kutub. Ya mungkin orang-orang mengenalnya sebagai wali ya, tapi beliau malah mengatakan gini ke Syekh Abdul Hasan Syadzili, kamu mencari guru wali kutub kok di sini? Bahkan di negerimu lo malah ada wali kutub. Gitu. Seperti itu ya? Ya. Akhirnya, loh berarti bukan jenengan? Bukan. Oke, cari aja di tempatmu sendiri. Tidak ada clue apa itu, enggak ada ya? Enggak ada clue sama itu belum ada. Enggak ada clue wali kutub. Jadi proses pencariannya itu memang benar-benar ya, enggak ada Google, enggak ada ini. Mendalam. Ya. Enggak ada Google, khas enggak ada seorang calon wali. Ya. Akhirnya beliau dengan semangat juga ya, pulang. Coba bayangkan setelah informasi itu terus pulang.
kita bayangkan aja dari Baghdad, Irak ya. Irak itu masyrik, Maroko itu maghrib. Maghrib itu pucuk baratnya Afrika. Ya, itu melewati Tunis, melewati Mesir, nyebrang sedikit ini dengan terus baru ke Syam, Syria dan Irak itu. Itu saya bayangkan kalau sekarang itu betapa membutuhkan sebuah tekad yang sangat kuat. Tentu butuh tekad yang sangat itu kuat. Yang jarang ada pada generasi kaum tasawuf sekarang itu. Mereka hanya inginnya instan seperti mie dan itu ya. Kemudian beliau proses kembali dari Tunis apa Baghdad tadi dari Baghdad tadi ya, beliau akhirnya kembali ke Maroko. Dan di Maroko untuk perjalanan kembalinya bagaimana kisahnya ketika kembali nggak diceritakan, yang jelas secara ringkas saja beliau kembali ke Maroko. Di Maroko berusaha mencari di mana toh gerangan Wali Kutub ini yang katanya ternyata di negeri saya ini ada. Ternyata ketemu di pucuk gunung. Nah, bernama Abdus Salam Ibnu Mashish. Nah, akhirnya beliau berguru kepada Abdus Salam bin Mashish tadi. Nah, sebelum berguru sebenarnya udah alim secara ilmu fikih, udah alim sekali. Beliau lepas semuanya. Atribut keagamaan, maksudnya ya keilmuan. Dia merasa aku nggak tahu apa-apa. Fakirnya. Ya, aku ini masih butuh ilmu yang lebih, dilepas semuanya itu. Siapa tadi yang bilang sarungnya dilepas? Bukan seperti itu. Melepas jubah keilmuan maksudnya tadi. Seperti itu. Akhirnya beliau mendaki puncak gunung tadi sampai di atasnya. Kemudian sama Syekh Abdus Salam bin Mashish udah ditunggu ternyata. Terus ditebak. Oh, kamu itu Abu Hasan Ali Asyadili bin Abdullah bin Jabbar bin Terus sampai ke Rasulullah. Subhanallah. Ditebak nasabnya itu. Terus informasi dari mana ya Abdus Salam Al-Mashish itu ya begitu. Ya itu menunjukkan ketinggian derajat walinya ya. Nah ya itu makanya itu beliau sangat kagum dengan itu. Dan setelah itu beliau bermulazamah atau berguru kepada Syekh Abdus Salam bin Mashish tadi. Untuk mendalami ilmu tasawuf ya. Yang perlu kita ketahui juga ini berhubungan dengan genealogi keilmuan dari Syekh Abdus Salam bin Mashish ya. Beliau itu ternyata di antara murid dari Abu Madian. Ya. Syekh Abu Madian itu termasuk di antara para murid yang belajar di Syekh Ahmad Al-Ghazali, sehingga membawa tasawuf Ghazalian ya. Dan di antara murid Abu Madian ini ada namanya Syekh Abdus Salam bin Mashish tadi. Selain dari Syekh Abdus Salam bin Mashish, kita juga perlu tahu ternyata Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti tadi yang merekomendasikan untuk pulang tadi. Ya, walaupun itu juga sempat belajar juga Syekh Abdul Hasan Syadili tadi ke Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti tadi. Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti itu beliau murid dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Berarti pendiri tarekat Rifaiyah. Jadi dari dua jalur, satunya dari Ghazalian, satunya dari tarekat secara khusus dari Rifaiyah tadi. Itu lengkap ya. Ya, muncul di dalam satu Syekh Abu Hasan Syadili. Walaupun yang sangat berpengaruh sekali adalah guru beliau yang tadi di pucuk gunung tadi, Syekh Abdus Salam bin Mashish. Jadi secara sanad keilmuan tasawuf beliau belajar dari Syekh Abdus Salam Al-Mashish tadi. Ya, secara intens. Di mana Syekh Abdus Salam Al-Mashish adalah seorang Ghazalian. Ya. Apakah nanti selanjutnya ajaran tasawuf dari Abu Hasan Asyadili ini memang mengadopsi banyak dari Ghazali? Ya, diantaranya kurikulum yang digunakan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili ini yang menarik ya. Jadi beliau itu selain sebelum para murid ini belajar tarekat, mesti disuruh kalian boleh
belajar tarekat ini satu hal yang harus kalian lakukan, harus alim dulu. Harus alim dulu. Alim apa? Mengerti syariat minimalnya itu. Dan tanda mengerti syariatnya itu kalau diajak berdebat tentang syariat mengerti, tahu gitu. Nah, dalilnya, argumennya secara jelas. Ini catatan juga buat kita semuanya bahwa belajar tasawuf itu harus punya pondasi syariat yang kuat. Jangan melompat, ya, jangan melompat, nanti bisa fatal akibatnya. Mungkin seperti itu ya? Iya, itu. Akhirnya di antara kurikulum yang digunakan di dalam halakoh atau majelis tasawufnya Syekh Abdul Hasan Syadzili, yang pertama belum mengkaji tentang kitab Khatmul Aulia. Khatmul Aulia. Ya, itu. Ya, punya Hakim At-Tirmidzi. Ya, itu jelas walaupun Imam At-Tirmidzi termasuk seorang ahli hadis, ya, tapi beliau juga seorang mutasawwif, ya, ahli sufi. Nah, ternyata di antara kitab yang menarik yang beliau punya adalah Khatmul Aulia tadi. Dan itu dipelajari di dalam tradisi keilmuannya Syekh Abdul Hasan Syadzili tadi. Dan selain Khatmul Aulia, ini termasuk hal yang wajib dipelajari di dalam halakohnya Syekh Abdul Hasan Syadzili tadi. Ada lagi yang kedua adalah Qutul Qulub. Qutul Qulub itu kitab. Itu punya Syekh Abu Thalib Al-Makki itu. Itu berisi tentang otomatis tentang tasawuf juga, dan bahasanya juga lumayan berat. Dan ada lagi Al-Mawaqif wal Mukhatabat gitu. Ini saya lupa pengarangnya, karyanya saya lupa siapa itu. Tapi yang jelas Al-Mawaqif dan Mukhatabat ini termasuk di dalamnya tentang ilmu-ilmu tasawuf yang berat. Nah, ada lagi Ihya Ulumuddin. Itu jelas ya pengarangnya. Ya, ada lagi Risalah Qusyairiyah. Ada lagi tafsir. Tafsirnya itu menggunakan Al-Wajiz gitu. Ya, itu termasuk hal-hal yang digunakan di dalam halakohnya Syekh Abdul Hasan Syadzili tadi. Dan beliau sampai mengatakan di antara beberapa kitab ini yang paling sering disinggung adalah satu Qutul Qulub tadi sama Ihya Ulumuddin. Dan beliau sampai mengatakan, pelajarilah kitab Qutul Qulub karena dia akan mewariskan cahaya, dan pelajarilah kitab Ihya Ulumuddin karena dia akan mewariskan keilmuan. Artinya cahaya dan ilmu ya. Kalau Qutul Qulubnya itu rohnya ibaratnya, kalau untuk hal yang sifatnya lahiri, syariat dan sebagainya, malah justru di Ihya Ulumuddin. Karya Al-Ghazali itu ya. Ya, sampai beliau memerintahkan muridnya, kalau kalian ada yang mau berhajat apapun, tawasullah dengan menggunakan Imam Ghazali gitu. Berhajat apapun. Nah, ini sampai menarik. Seperti ya. itu. Ijazah ini untuk kita semuanya ya. Mobil tuh. Nah, itu diantara hal yang kita dapati dari Syekh Abdul Hasan Syadzili tadi. Ya, menarik sekali. Sebelum melangkah ke pertanyaan selanjutnya, membahas tentang konsep usul, monggo dipun cicipi. Ini ramuan khusus dari Bapak Yai Sulaiman. Oh iya, ini sekilas ya jeda iklan bahwa saya di sini mau memakai sarung yang sangat adem sekali ya, sarung tenun. Jadi handmade ya, buatan home industry. Bukan pabrik, ini sarung goyor buatan produksi Bandar Kidul, Kota Kediri. Bagi yang penasaran dan ingin membeli, nanti nomor WA-nya bisa ditampilkan di kolom komen. Saya merasakan ini adem sekali, ya. Tapi bukan yang dingin itu bukan, adem rasanya, sampai ke dalam ademnya. Dan ini juga menambah wibawa bagi pemakainya. Jadi sarung ini terlihat Anda semua melihat saya ini wibawanya naik ya, naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ukiran yang ada di sebelah saya ini yang begitu indah dan artistik sekali. Ini adalah karya Ude Mohakjaya, pengrajin dari Desa Pehkulon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Beliau spesialis ukir, ya, ukir kayu, menerima pesanan ya, untuk bangunan apapun, ya, tempat ibadah atau rumah pribadi ataupun bangunan-bangunan yang lain. Nah,
untuk memperindah tempat tinggal Anda, bisa pesan karya ukir dari Mohak Jaya. Silahkan, nomornya nanti ada di kolom komen. Begitu kira-kira jeda iklan yang harus kita sampaikan. Nah, dan saya ucapkan terima kasih sarungnya ini ya, sangat bermanfaat sekali ya. Alhamdulillah kan saya gunakan untuk kemaslahatan diri saya sendiri ya ini ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik tentang Syekh Abu Hasan As-Sadili. Selanjutnya kita akan bahas konsep wusul. Sebelumnya saya ingin Ustadz Hanif ini memberikan kita tentang bagaimana toh ajaran Abu Hasan As-Sadili itu, poin-poinnya itu apa saja. Oh ya, ada beberapa poin, tapi secara garis besar itu ada pondasi 5 ya, namanya asas Thariqah Syadiliyah. Yang pertama taqwallah ya. Yang kedua ittiba'us sunnah. Yang ketiga adalah al-i'rad anil khalqi, maksudnya tidak terlalu peduli dengan apapun yang diinikan makhluk. Maksudnya bukan berarti nggak peduli masyarakat, enggak, tapi dibenci maupun disuka nggak terlalu masalah gitu. Kemudian yang keempat adalah at-tawakkal ilallah. Tawakkul ilallah. Yang terakhir adalah arruju ilallah. Yang taqwallah udah jelas ya. Taqwallah itu kita pahami sebagai konsep yang paling dasar di dalam tasawuf ya. Bertakwa itu bagaimana, itu sangat jelas, yaitu imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Artinya ya melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Itu konsep paling simpel. Sedangkan yang ittiba'us sunnah tadi ya, bagaimana kita tahu bahwasanya ajaran Islam itu tentu dari bagaimana kita memahaminya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam ajaran Thariqah Syadiliyah itu amalan-amalan sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ya perlu dilaksanakan. Nah, harus dilaksanakan apapun bentuknya gitu. Di antaranya itu. Kemudian yang ketiga adalah al-i'rad anil khalqi fil idbar wa iqbal. Artinya nggak terlalu mempermasalahkan apapun yang dilakukan oleh makhluk terhadap kita. Mereka benci atau suka kepada kita, nggak terlalu memasalahkan itu. Yang jelas yang keempat ini yang selalu dipegang teguh, at-tawakkul ilallah. Ya, bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir adalah arruju ilallah, mengembalikan semua hal kepada Allah. Menyandarkan. Ya. Nikmat, musibah, apapun yang didapat semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun akan kembali kepadanya seperti itu. Itu paling poin-poin dasar, ya, ajaran dasar dari Syekh Abu Hasan As-Sadili. Makanya di antara turunan dari Thariqah ini ada yang di Mesir itu ada yang namanya Yusriyah, itu Thariqah Syadiliyah, Darqawiyah, Siddiqiyah, Yusriyah, sampai segitu ini panjang Pak furuknya. Itu beliau menyebutkan di antara akidah atau pemahaman dasar di dalam laku thariqahnya adalah al-i'timad 'ala Allah. Selalu menyandarkan diri kepada Allah. Diri kepada Allah. Itu di antara hal yang menjadi ajaran pokok di dalam Syadiliyah tadi. Di samping itu kalau hubungannya dengan wirid dan dengan zikir dan dengan konsep-konsep yang lainnya itu tidak jauh berbeda dengan thariqah yang lainnya. Dan intinya bahwa di dalam Thariqah Syadiliyah itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Makinuddin Al-Asmar ya, itu ketika beliau ketemu dengan Syekh Abul Hasan Syadili mengatakan, kalau ulama yang lain mengajak kepada pintu Allah, maka Syekh Abul Hasan Syadili ini mengajak bersama atau mengenal Allah. Pintu dan mengajak bersama sudah terlihat pemaknaan yang sangat berbeda. Ya, beda. Yaitu di antara yang disampaikan oleh Syekh Makinuddin Al-Asmar.
Dan dikomentari juga ini, kita kalau bicara tentang Syekh Abdul Hasan Syadzili nggak mungkin loh kita sekarang kan jauh dengan beliau yang sangat jauh. abad ke-13 12 ya. Iya. Yang pernah ketemu beliau itu seorang sultanul ulama. Jadi yang sangat terkenal di dunia keilmuan di keilmuan Islam ya. Namanya Al-Ais Ibnu Abdissalam. Itu terkenal dengan sultanul ulama di zamannya. Dan beliau digadang-gadang sebagai pengganti Imam Ghazali. Untuk keilmuan bidang syariat dan juga tasawufnya. Dan beliau mengomentari ketika bertemu dalam satu majelis itu dengan Syekh Abdul Hasan Syadzili. Waktu itu yang lainnya diam satu ketika dan Syekh Abdul Hasan Syadzili dimintai untuk memberikan pendapat. Ketika berkata-kata apapun yang beliau katakan, Syekh Al-Ais Ibn Abdissalamin mengatakan kepada muridnya, lihat itu, Syekh Abdul Hasan Syadzili itu. Ini perkataan beliau ini paling dekat dengan janji Allah. Artinya apa yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili ini nggak ada orang yang bisa menyamainya, yang benar-benar bukti kalau apa yang keluar dari ucapan beliau itu merupakan ilham dari Tuhan. Sudah tampak ya, sudah terlihat. Sampai dikomentari sama Al-Ais. Khalayak umum lagi ya. Iya, itu diantara komentar para ulama zaman itu. Kemudian soal konsep usul. Oh ya. Yang beliau konsep usul di dalam Thariqah Syadziliyah itu ya hampir sama dengan thariqah yang lain. Jelas ada namanya fana, ada namanya fana fil fana. Namun yang paling bisa kita jadikan mungkin pegangannya itu di kitab beliau. Nggak banyak kitab beliau. Bahkan mungkin beliau hampir-hampir tidak meninggalkan kitab. Namun ada beberapa kitab yang dinisbatkan kepada beliau, di antaranya Risalatul Amin. Ya, ada lagi Wasiyah Abdul Hasan Syadzili. Namun yang paling bisa dilihat ya Risalatul Amin. Di dalam kitab Risalatul Amin beliau mengatakan demikian. Alamatu man ittasala qalbuhu billahi, di antara tanda-tanda orang itu usul hatinya kepada Allah, wurudul fawaid inda azimi asyadaid, yaitu munculnya faidah-faidah, manfaat-manfaat yang banyak dari dia ketika keadaan-keadaan sangat genting atau sangat sulit. Artinya begini, ketika umpamanya musim kayak kemarin itu paceklik ya, atau sekarang musim dingin. Wah, gitu. Dia yang paling mau berkorban untuk orang lain. Jadi dia adalah bagian dari solusi. Iya, solusi itu tadi. Jadi beliau istilahnya seperti itu diantara tanda orang itu usul. Nah, itu diantara yang beliau utarakan di dalam kitab Risalatul Amin tadi. Sehingga beliau sampai mengatakan, ar-rajulul kamil, seorang ahli sufi yang sempurna, disebut sempurna itu ketika man hayya fin nafsi, laisa man hayya fin nafsi, bal man hayya bihi fi ghairihi. Maksudnya begini, jadi seorang hidup untuk nafsunya ya. Nah, gini, seorang sufi yang sempurna itu bukan orang yang hidup untuk dirinya, di dalam dirinya sendiri, atau hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, atau hidupnya itu untuk dirinya sendiri. Ya? Bukan ya? Ya, maksudnya individualis ya, benar. Bukan itu. Tapi yang bagaimana dengan keberadaan dirinya orang lain ikut hidup. Bagaikan oase di sebuah padang pasir ya, memberikan kesegaran kepada orang-orang yang lewat. Seperti itulah konsep usul ya, yang diajarkan Abu Hasan As-Syadzili. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Makanya kan wajar di dalam beberapa keterangan hikam kan Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan itu juga. Janganlah la tashab man la yadulluka ilallahi maqaluhu atau mahalluhu itu ya. Janganlah engkau itu bergaul dengan orang yang tidak bisa keadaannya itu membuatmu dekat dengan Allah. Dan juga tidak bisa keberadaannya itu menunjukkanmu kepada Allah. Artinya
dalam Thariqah Syadziliyah dianggap sempurna kalau kita itu hidup bukan untuk diri kita. Kita bisa menghidupi orang lain atau hidup untuk bisa membuat orang lain hidup gitu. Itu diantara konsep yang sangat-sangat amat berguna untuk zaman-zaman sekarang dan sangat relevan lah istilahnya, bahwa sifat-sifat individualis itu harus kita hilangkan. Kemudian praktek dzikir dalam Syadziliyah ini korelasi dengan tarekat yang lain itu bagaimana? Hampir sama sebenarnya. Di dalam Risalatul Amin, Syekh Abdul Hasan Syadzili itu menerangkan juga agak rumit ya. Namun keterangannya rumitnya itu bisa dijelaskan lewat penjelasannya Syekh Ibnu Athaillah dalam Miftahul Falah. Kalau di dalam Risalatul Amin belum menyebutkan begini. Zikir itu ada 4. Pertama, zikrun tadkuruhu, zikir yang kamu ingat-ingatnya. Kemudian yang kedua adalah zikrun tadkuru bihi, zikir yang kamu dengannya bisa ingat. Yang ketiga adalah zikrun tudzakiru bihi. Nah, zikir yang zikrun yudzakiruka bihi, zikir yang dengan zikir itu justru mengingatkanmu, menggugahmu untuk ingat. Kemudian yang terakhir adalah zikrun yudkaru bihi, zikir yang diingat-ingat, yang disebut-sebut. Nah, ini konsep agak rumit di dalam penjelasan tentang 4 macam zikir ini. Namun dijelaskan mungkin lebih simpel oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Miftahul Falah. Beliau menyebutkan ada beberapa step zikir. Yang pertama, zikir secara umum itu adalah zikir wahdaniyah dengan syahadah wahdaniyah dan syahadah risalah, yaitu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikir pertama, zikir paling umum. Zikir yang nomor 2 itu adalah zikir tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, yang ketiga adalah zikir dengan tanzih subhanallah wa bihamdihi, dengan mentasbihkan Allah. Kemudian yang keempat, zikir isim mufrad, Allah, Allah, Allah. Yang kelima, yang terakhir ini, zikir hu. Ya, itu isim domir. Itu zikirnya orang-orang ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu ahli hakikat yang dia memang sudah sampai di makom itu gitu. Dia ada zikir itu. Tentu semua tata cara zikir tadi harus dengan ajaran khusus ya, dengan guru juga. Dengan guru yang khusus. Ya. Baik. Selanjutnya generasi penerus dari Abu Hasan Asyadzili ini siapa? Ada beberapa, namun yang paling sering disebut oleh beliau sendiri dalam beberapa keterangan referensi itu adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ya, sampai ketika beliau itu menjelaskan tentang Kutul Qulub, dipanggil ini Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini belum datang gitu ya. Loh, mana Abul Abbas ini? Setelah datang, Syekh Abul Abbas langsung suruh ngomong, kamu ngomong. Langsung disuruh. Dalam hatta bahasanya gitu gini lah, secara terjemahnya. Bicaralah, karena nanti kamu nggak akan lagi bisa diam. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, setelah saya disuruh oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili, setelah itu saya tuh seakan-akan diwariskan dalam lisan saya itu ungkapan-ungkapan rohani, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili. Yaitu kita anggap sebagai sekaligus dia penerus ya. Dia penerus. Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu tadi. Nah, itu dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini banyak, ada beberapa. Ada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ada Syekh Yaqut Al-Arsy. Ada yang satu ini saya masih tanda tanya karena saya belum mendapatkan keterangan dari beberapa referensi, namun itu ada di dalam silsilah thariqah di Indonesia, yaitu Syekh Al-Maidumi. Itu saya belum ketemu keterangan biografi beliau. Syekh Maidumi itu
bagaimana ini yang saya belum ketemu. Yang satunya lagi adalah Syekh Al-Maghribi kalau nggak salah. Saya lupa, Syekh Abdullah Al-Maghribi. Nah itu nanti dari Syekh Abdullah Al-Maghribi menurunkan Al-Jazuli gitu. Dan jadi thariqah Jazuliyah itu. Jazuliyah. Dari Syekh bin Athiullah Sakandari muncul nanti beberapa hal. Ada yang satunya dari Syekh Ahmad Zarruq, itu muncul nanti Zarukiyah. Nah dari Syekh yang satunya lagi nanti muncul Dasukiyah. Nah ada lagi dari Zarukiyah nanti muncul lagi ada beberapa cabang, ada Darqawiyah dan banyak cabang yang lainnya. Gitu ya. Siap. Kemudian setelah penerus kita masuk ke ini pertanyaan titipan dari audien bahwa image dari pelaku thariqah Sadzili ini adalah mereka-mereka yang dalam strata ekonomi itu tinggi, orang kaya istilahnya para pelaku itu. Apakah memang betul adanya atau memang hanya image saja? Ya itu mungkin karena Syekh Abdul Hasan Sadzili itu dulu itu hampir-hampir tidak pernah memakai pakaian jelek. Oh jadi memang betul ya image itu ya? Iya, Syekh Abdul Hasan Sadzili itu selalu memakai pakaian bagus dimanapun beliau berada. Kenapa kok begitu? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Ternyata ini yang menarik nih. Beliau berpedoman terhadap hadis Nabi bahwa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi hanya Nabi kan semua tempat yang diinikan Nabi itu dianggap kayak suci dan seperti masjid. Dan karena dari itulah beliau itu menganggap semua tempat yang dikunjungi beliau itu ya seperti masjid gitu. Ketika masuk masjid maka lebih bagus lagi gitu. Tapi ke tempat yang lainnya sama gitu. Artinya berpakaian bagusnya beliau itu karena menganggap tempat yang dikunjungi semuanya adalah masjidullah. Bentuk penghormatan sebenarnya. Iya. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Jadi kalau kita melihat bahwa orang berpakaian baik itu ya belum tentu itu niatnya untuk gagah-gagahan. Namun sarung yang saya pakai ini memang tanpa image apapun, yang melekat ya sarung yang mewah ini ya. Begitu. Ini menarik lagi nih, ini menarik. Bagaimana? Jadi suatu ketika beliau itu pernah pidato ini di satu tempat loh. Nah, setelah turun dari pidato ini ada orang datang. Orangnya itu pakai pakaian kasar. Bahasanya ya pakai pakaian dari bulu atau dari apa gitu, kasar pokoknya. Jelek lah bahasanya, jelek gitu. Strata, menunjukkan stratanya dia. Stratanya. Dia ngomong ke Syekh Abdul Hasan Sadzili setelah beliau turun ngomong, hamba Allah macam apa yang pakai pakaian kok bagus gitu. Jadi kayak istilahnya kritik lah. Ya. Kritik kepada Syekh Abdul Hasan Sadzili. Syekh Abdul Hasan Sadzili terus megang baju beliau juga, bajunya orang tadi yang tanya tadi. Lah, ini juga hamba Allah macam apa yang pakai bajuan kayak gini? Kayak begini. Seakan-akan baju ini berkata, kalau bajuku ini berkata begini, ya, menunjuk ke bajunya beliau. Baju ini berkata begini kepadaku. Aku ini tidak butuh engkau, maka jangan beri apapun kepadaku. Kalau bajumu ngomongnya begini, aku itu butuh engkau, maka beri apapun kepadaku. Jadi menunjukkan kewelasan ya kalau baju kasar itu ya. Kalau pakai sarung ini ya harus memelasi orang gitu ya. Hati-hati kalau tidak kuat derajat pakai sarung ini. Bukan begitu Bapak Yai Sulaiman? Ya betul, alhamdulillah. Jadi memang image yang melekat pada pengamal Sadzili itu, tapi memang filosofinya seperti itu ya, bahwa berpakaian baik itu bahwa kita sudah tidak butuh istilahnya dibelas kasihan dari orang lain ya. Ya tadi prinsipnya dari asas thariqahnya al-irad anil khalqi, nggak butuh inian manusia. Ya betul. Maksudnya kamu benci ataupun suka terserah kamu. Yang jelas aku itu iktimatnya Allah gitu. Itu berarti soal hati ya, hati itu sulit dan harus butuh mujahadah istilahnya.
Dari sini saya tawarkan untuk audien, apakah ada lagi pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Mumpung beliau ini bisa hadir, nah, ini kita sulit menghadirkan beliau ini kan kesibukannya. Monggo bagi audien yang ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan Abu Hasan Asadili, mengacungkan tangan, monggo. Ada yang komentar itu di Facebook. Ya, di kolom komentar. Ya, katanya tingkat makom Asadili itu bisa sampai Bu, namun beliau belum sempurna, katanya semuanya masih berwujud. Ini sebenarnya bagaimana ini? Nah, monggo langsung mawon. Pak Taib namanya itu. Oke, Terima kasih baik. Pak Faid komennya. Gini, untuk hal yang sifatnya sirri itu kan tidak mungkin diomongkan ke orang secara umum kan ya. Sulit diteorikan. Ya nggak bisa. Gini loh, justru malah orang beratnya kalau udah taroki, udah mengenal Tuhan, itu justru setelah mengenal Tuhan dan mengalami fana ataupun fana fil fana itu, setelah fana fil fana dia keluar lagi jadi manusia biasa. Apa yang dia lakukan? Mestinya ketika dia udah dapat ilmu dari Tuhan tadi, sudah mengerti hakikatnya tadi, zikir tadi itu, setelah lepas dari zikir umpamanya, maksudnya tidak secara ritus ya, mungkin secara secara muamalah, secara pergaulan dan sebagainya, itu dia tetap manusia karena masih berwujud. Makanya kenapa kok di dalam konsep sadilah itu urusan yang seperti itu untuk islahu sarair, untuk memperbaiki rohani. Sedangkan kita setelah keluar dari semua itu, rutinitas yang berhubungan dengan Tuhan tadi, kita nggak akan bisa terlepas dari bagaimana kita hidup dengan orang lain, dengan manusia. Berkesinambungan. Makanya disebutkan tadi, ar-rajulul kamil, seorang wali yang sempurna, itu bukan orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya ketika dia sampai usul itu, bukan untuk dirinya sendiri atau menganggap dirinya paling baik. Justru orang usul itu disebutkan ini dalam keterangan lainnya. Seorang yang usul adalah seseorang yang mengerti kekurangannya, mengerti keburukan zamannya, Kelemahannya. di antara semua nikmat Tuhan yang beliau berikan. Justru seperti itu. Gitu ya. Seperti itu tadi jawaban dari Ustadz Hanif Fatoni. Saya rasa perbincangan kali ini nanti kita lihat kolom komen, apakah perlu episode selanjutnya atau mungkin bagaimana. Oh, ada yang bertanya, monggo. Hubungan dengan Satariyah misalnya, apa Sadiliyah itu bagaimana? Kok bisa Satariyah itu, apakah ada pengaruh terhadap Satariyah? Oh ya, Terutama misalnya di Madinah, korelasi ya. relasinya. Oh ya, Hasilnya dengan itu menarik itu. Tarekat Pertanyaan yang sangat Satariyah. menarik. Ya, terima kasih. Mungkin yang bertanya itu dari pelaku Tarekat Satariyah mungkin itu Ya, ya. sebenarnya yang bertanya tadi mal mas'ulul anha bi alam minas sa'il. Yang Menarik ditanya sekali nggak ini. lebih tahu dari yang bertanya gitu loh. Karena yang bertanya sebenarnya lebih tahu, tapi nggak apa-apa lah karena Apakah ini saya yang Haji berada di Mumpung sini. ya, Haji Mumpung mumpung ini ada kesempatan ya ini. Karena Ya, saya ya, yang ya. berada di Saya sini. suka oke lah. ini, saya suka ini ya. Baiklah. Baiklah, saya akan coba jawab. Ya, monggo. Dalam beberapa literatur yang kami kaji, terutama dalam fokus kami ketika mengkaji tentang Syekh Ahmad Al-Qushasyi ya, di Madinah beliau itu juga, ayah beliau itu bertarekat Syadiliyah. Ayah Dari jalur Syekh- ayah. Syekh Ahmad Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Qushasyi. Oh, ya. Jadi tentu ada pengaruh ajaran dari Syadiliyah di dalam beberapa ajaran-ajaran Satoriyah. Satari. Makanya kita kenal ada di dalam Simtul Majid itu bagaimana Syekh Ahmad Qushasyi itu beberapa kali itu menyitir ungkapan-ungkapan juga suluk dalam thariqah, dalam tasawuf itu dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dari juga beberapa dari Syekh Hasan Sadili juga, tapi yang disitir dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tadi.
Jadi korelasinya di situ ya. Ya, Ayah Syekh Ahmad Al-Ghusasi sendiri adalah ya, pelaku Thariqah Syadzili. ya. Dan tentu kita tahu bahwa Syekh Ahmad Ghusasi sebagai punjer dari Thariqah Satoriyah yang ada di Indonesia. Kalau kita memang di antara teman-teman ini yang berthariqah Satoriyah, pasti semuanya bermuaranya di antaranya mesti ke Syekh Ahmad Al-Ghusasi gitu. Dan Syekh Ahmad Ghusasi memang beliau itu memiliki banyak sekali jalur ya. Selain Syadziliyah juga ada Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Jistiyah atau Histiyah, ada Hamdaniyah, dan beberapa thariqah-thariqah yang lain yang cukup banyak. Sehingga namun kita perlu garis bawahi, sebelum beliau mengenal thariqah Satoriyah tadi, beliau itu digembleng sama ayahnya dengan thariqah Syadziliyah. Jadi itu yang perlu kita beliau lebih dahulu mengenal Syadzili ya, sebelum akhirnya ya, makanya dalam kajian-kajian halakonya Syekh Ahmad Al-Ghusasi itu beberapa kitab-kitab juga itu diantaranya juga dari Asy-Syadzili, dari murid-murid Imam Asy-Syadzili, yaitu dari Syekh bin Athaillah Sakandari seperti Al-Hikam. Bahkan belum mensyarahnya, ada syarahnya. Syarah dari Al-Hikam punya Syekh Hasan Syadzili ini. Syekh bin Athaillah Sakandari tadi. Itu di dalam halakohnya Syekh Ahmad Al-Ghusasi. Beliau mencarai. Ya. Makanya tidak salah kalau Syekh Abdus Somad Al-Falimbangi ya, itu sampai menulis dalam kitab Hidayatus Salikin itu bahwa tingkatan di dalam kurikulum thariqah atau tasawuf itu ya, itu ada 3. Yang pertama untuk mubtadi ya, itu adalah mengkaji kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin. Itu malah untuk pemula. Tababonnya itu ya. Ya, pemula. Pemula ya. Pemula dalam laku tasawuf. Yang kedua untuk mutawasid itu hikam. Sama laku-laku suluk thariqah. Karena hikam itu isinya sebenarnya pengalaman ruhani dalam suluk thariqah. Kemudian yang ketiga adalah buku-buku yang berhubungan dengan karangan Ibnu Arabi, Fususul Hikam, Futuhat Makkiyah dan sebagainya. Makanya di halakohnya Syekh Ahmad Al-Ghusasi juga diajarkan itu. Untuk Ihya itu diajarkan secara umum. Hikam itu sudah mutawasid gitu. Kemudian ketika pengajaran Fususul Hikam sama Futuhat itu hanya khusus. Nggak banyak. Tanya ketika ngajar Fususul Hikam itu langsung ini pintu ditutup, jendela tutup, semuanya hanya orang tertentu untuk belajar itu. Seperti itu ya cara pengajarannya ya. Ya. Jadi tetap ada dasaran dari Syadziliyah malah dari thariqah Satoriyah yang ada di Indonesia, karena Syekh Ahmad Ghusasi juga dari gemblengan itu. Berarti inspirasinya dari thariqah Syadzili. Baik, pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kali ini. Yang perlu diketahui bahwa acara kali ini adalah terselenggara dari teman-teman Satoriyah Mataraman Indonesia. Jadi channelnya ini adalah milik Satoriyah Mataraman Indonesia. Mataramannya nggak ada. Thariqah Satoriyah Indonesia. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Melalui akun Satoriyah Mataraman. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Satoriyah Mataraman atas dukungan para teman-teman Satori ini, acara ini bisa terselenggara. Baik, untuk closing pada acara kali ini saya minta kepada Ustadz Hanif Fatoni untuk memberikan closing statement yang ada hubungannya dengan Bu Hasan Asyadzili. Monggo, Ustadz. Karena saya pribadi juga sebelum ikut thariqah Satoriyah juga saya adalah penganut Syadzili, maka saya akan mengatakan demikian. Berlaku tarekat atau berlaku tasawuf itu tidak hanya kita berpikir atau bagaimana cara kita mengenal Tuhan, tapi bagaimana kita menjadi
pelayan Tuhan, dan pelayan makhluk Tuhan. Seperti itu ya. Ya. Itu dari beberapa hal yang saya dapatkan dari Syahbul Hasan Syadzili. Jadi usul itu bukan untuk diri. Diri itu hanya untuk di antara tadi laku kita yang untuk usul tadi itu. Tapi setelah usul apa? Oh, gitu ya. Terima kasih. Sangat berbobot sekali closing statement. Beri plus untuk acara pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, acara berjalan lancar. Untuk penutup saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.